Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa iyyakumullah. Si Anya itu marah-marah sama mama. Iya. Pada kesempatan ini saya akan merespon pertanyaan dari orang yang berkomentar di video saya sebelumnya, yang mengomentari tentang Mr. TM. Jadi ada yang bertanya kepada saya, coba buka surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, kalau kamu sudah membuka itu, nanti pasti akan paham pendapatnya Mr. TM bahwa akhirat itu bisa ditembus walaupun masih orangnya itu di dunia. Itu orangnya di dunia bisa menembus dimensi akhirat itu katanya. Itu dengan dalilnya adalah surah Ar-Rahman ayat 33. Nanti akan coba saya buka tafsirnya langsung. Terus yang kedua, saya juga akan merespon pertanyaan kepada saya tentang keyakinan. Ya, dia mengatakan ke saya bahwa kalau begitu Anda dalam beragama itu tidak yakin. Jadi menurut dia beragamanya itu baru level syariat, belum sampai hakikat. Jadi belum menemukan hakikatnya. Mungkin menurut dia hakikat itu berarti sudah lepas dari dunia. Dia levelnya sudah level hakikat itu. Ya, nanti akan saya komentari juga, insya Allah. Yang pertama, saya berusaha ketika mengomentari satu pendapat, saya juga menyertakan dalil biar saya nggak kemana-mana. Nah, ini sekaligus promosi. Kebetulan saya punya tafsir Al-Misbah versi aplikasi dan premium ya. Ini insya Allah berlaku untuk selamanya, seumur hidup, selama akunnya masih ada. Ini cukup membayar 500.000, kita dapat Al-Misbah yang 15 jilid itu sudah masuk di sini semuanya. Coba kita lihat. Kita mau cari tafsirnya Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Surah Ar-Rahman 33. Ar-Rahman, kita buka Ar-Rahmannya. Kemudian ayat 33 berarti 31 sampai 45. Bagaimana bunyinya? Nah, ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini di antara kelebihannya tafsir Al-Misbah, biasanya dimulai dengan terjemahan secara umum terlebih dahulu. Ya, kalau Kementerian Agama terjemahannya terjemahan umum. Ya, bunyinya seperti ini. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Nah, kemudian ada terjemahan versi tafsir. Hai kelompok jin dan manusia. Apa bedanya? Golongan dan kelompok. Hai kelompok jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru-penjuru langit. Nah, ya, jadi aktoris sama itu penjuru-penjuru langit. Kalau yang versi umum itu tidak dimaknai aktornya itu. Jika kamu sanggup menembus penjuru-penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari? Atau yang kamu berdua maksudnya golongan jin dan manusia, yang kamu berdua ingkari atau yang kamu berdua dustakan. Maka nikmat manakah yang kalian dustakan? Ayat yang lalu atau ayat sebelum ini mengancam manusia dan jin bahwa Allah akan berkonsentrasi untuk melakukan perhitungan terhadap amal-amal mereka. Ayat di atas, maksudnya ayat ini, menegaskan bahwa mereka tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban serta akibat-akibatnya. Allah menantang mereka dengan menyatakan, hai kelompok jin dan manusia yang durhaka, jika kamu sanggup menembus keluar menuju penjuru-penjuru langit dan bumi guna menghindar dari pertanggungjawaban atau siksa yang menimpa kamu itu, maka tembuslah keluar. Tetapi sekali-kali kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Sedangkan kamu tidak memiliki kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari? Ya, tafsirnya, biasanya tafsir Al-Misbah itu mengupas dari sisi kebahasaan dulu, baru mengutip-ngutip dari tafsir-tafsir yang lain. Salah satunya ada pendapatnya Imam Thahir Ibnu Asyur menegaskan bahwa ayat di atas, maksudnya ayat ini bukanlah merupakan ucapan yang diucapkan kepada mereka dalam kehidupan dunia ini. Maksudnya ia akan diucapkan kelak di hari kemudian sebagaimana dipahami dari konteks ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Jadi ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, di mana ayat-ayat ini menceritakan tentang pengadilan di yaumil qiyamah nanti. Nanti di yaumil qiyamah golongan manusia dan golongan jin itu dikumpulkan. Nah, saatnya mereka diadili, Allah berfirman, hei golongan jin dan manusia, kalian kalau mampu untuk menembus penjuru-penjuru langit dan bumi, silahkan tembus guna lari dari pertanggungjawaban kalian, guna lari dari penghakimanku. Ini mudahnya itu seperti itu. Kalau kalian bisa lari dari pengadilanku sekarang, silahkan lari. Tapi la tanfuzuna illa bisultan. Kalian tidak akan bisa menembus langit dan bumi itu kecuali dengan kekuatan. Sedangkan yang mempunyai kekuatan itu Allah. Illa bisultan, itu maksudnya kekuatan Allah. Nah, kalian silahkan mau lari. Nah, silahkan kalau mau menembus langit-langit. Nah, kalian bisa dengan kekuatan. Tapi ingat, yang ngasih kekuatan itu aku. Nah, artinya di situ jin dan manusia itu tidak bisa menembusnya. Nah, ini memang ada yang menafsirkan seperti orang-orang modern. Ini dikatakan bahwa ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu mengisyaratkan tentang kemampuan manusia untuk keluar angkasa. Pendapat ini hemat penulis tidaklah tepat. Ini menurut Pak Quraisy itu
tidak tepat. Itu tafsir Al-Misbah. Coba kita cek tafsir yang lain. Jangan-jangan Pak Guras itu ngarang ya. Nah, coba kita cek tafsir yang lain. Kalau masih ragu, ya kita lihat surah Ar-Rahman ayat 33. Nah ini surah Ar-Rahman ayat 33. Tafsir Al-Qurtubi. Sanafrughu lakum ayyuhas saqalan. Kemudian ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum wa lam yaqul in istata'tum. Ini pembahasan nahwu ini. Ya ma'syarul jinni wal insi al-ayah. Dzakara Ibnul Mubarak wa akhbarana Juwaybirun anid dhahaq qala idza kana yaumul qiyamati amarallahu sama ad-dunya fatashaqqaqat bi ahliha, dan seterusnya. Nah, ini menurut Imam Abdullah Ibnul Mubarak, beliau mendapatkan informasi dari Juwaybir dari ad-dhahaq bahwa nanti di yaumil qiyamah Allah itu akan menyeru kepada golongan jin dan manusia, menantang mereka untuk keluar dari pengadilan Allah, tapi Allah mengingatkan mereka tidak akan mampu kecuali dengan kekuatan, sedangkan yang mempunyai kekuatan itu Allah. Intinya sama. Nah, silahkan dibaca sendiri. Intinya sama lah. Nah, kemudian kesimpulan dari ayat ini, jadi kalau ayat ini dimaknai sebagai orang ketika masih di dunia itu bisa menembus akhirat, menembus dimensi akhirat dengan menggunakan dalil ini, menurut saya kurang tepat, karena ayat ini berbicara tentang yaumil qiyamah nanti. Firman Allah yang akan diserukan kepada golongan jin dan manusia nanti di yaumil qiyamah, bukan sekarang. Terus yang kedua, yang menanyakan tentang keyakinan, bahwa katanya saya itu masih levelnya syariat, maka jangan mengomentari yang sudah level hakikat. Nah, kalau saya masih hanya berkutat dengan teori-teori, berarti masih senang dengan cerita-cerita, ya, berarti belum yakin dengan syahadatnya, dengan agamanya. Kata-kata yakin ini perlu saya koreksi, bahwa keyakinan itu setahu saya itu ada tingkatan-tingkatan memang. Nah, tingkatan pertama itu ilmul yakin, yang kedua tingkatan selanjutnya ainul yakin, kemudian tingkatan selanjutnya hakul yakin. Kita bisa baca di Al-Quran juga, surah At-Takatsur. Di surah At-Takatsur itu ada ada ilmul yakin dan ainul yakin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Ada ilmul yakin, latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha ainal yakin, dan ainul yakin. Nah, ini ini di luar dari ayat ini. Yang umum dalam kajian filsafat, memang keyakinan itu umumnya ada 3 level. Level pertama adalah keyakinan ilmiah. Keyakinan ilmiah itu keyakinan berdasarkan ilmu, menurut informasi ilmu pengetahuan. Nah, itu berarti ilmul yakin. Misalkan saya melihat di belakang rumah ada kepulan asap, ada asap,
Nah, secara ilmiah, menurut pengetahuan yang sudah saya baca, biasanya asap itu berasal dari api. Ada asap berarti ada api di sana. Karena biasanya api itu mengeluarkan asap. Itu secara ilmiah menurut pengetahuan. Nah, itu level pertama. Ya mending daripada anak kecil yang nggak tahu itu ada asap. Nah, tapi nggak tahu bahwa ada informasi biasanya asap itu ada dari api. Nah, itu baru level pengetahuan. Kalau kepengen lebih yakin, nah saya lihat ke sana, ke belakang rumah. Oh benar, ada merah-merah, ada di atasnya ada asapnya. Oh berarti memang ada api di situ. Nah, saya udah melihat secara empiris kalau dalam kajian filsafat, melihat dengan mata kepala, itu ainul yakin, dengan ain, dengan mata ya. Jadi keyakinan yang sudah melihat dengan mata kepala langsung, itu ainul yakin. Nah, tapi kan kadangkala masih orang itu masih kurang yakin. Apa apa benar itu api? Ya, karena di panggung-panggung drama itu ada merah-merah, ada kepulan asap, ternyata bukan api itu. Asapnya asap dari es itu misalkan. Nah, bukan api, tapi mengeluarkan asap juga, atau fogging itu. Nah, kepengin lebih yakin, disentuh merah-merah itu. Oh benar, panas. Nah itu kalau sudah merasakan dengan indera perasa, itu baru sudah hakul yakin. Lah, kaitannya dengan syariat dan keyakinan itu di mana? Jadi apa namanya, syariat itu berisi tentang teori-teori bagaimana kita menuju Allah. Nah, seperti yang diungkapkan oleh ya, Imam Dasuki, bahwa syariat itu adalah jalan menuju Allah. Syari'un, kalau bahasa Arab itu syari'un itu jalan. Syariah itu jalan yang lebar katanya itu. Kalau secara bahasa. Jadi jalan untuk menuju Allah. Isinya ya teori-teori itu. Ada teori tentang wudhu, syariat sholat, syariat puasa, isinya fikih dan aturan-aturan yang lain. Syariat nanti pembahasan agak panjang ini kalau udah masuk kajian fikih. Syariat itu ya simpelnya itu berupa teori-teori itu. Kemudian misalkan ada seorang mu'alaf yang baru belajar wudhu, teorinya wudhu, nanti membasuh muka, pertama niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian kepala, minimal 3 rambut dan kulitnya. Nah, setelah itu baru kaki. Nah, itu baru teori. Nah, kemudian ketika guru mu'alaf itu mempraktekkan wudhu seperti apa, berarti dia baru ain. Oh, melihat secara langsung. Tadi baru tahu teorinya, nah baru tahu ilmunya, kemudian melihat wujudnya wudhu itu seperti apa ketika sudah dipraktekkan oleh gurunya. Oh, wudhu seperti itu. Kemudian sholat, oh seperti itu. Nah, kemudian kalau kepengin ke hakikat, ya dilaksanakan sendiri, praktekkan sendiri. Sudah tahu ilmunya, sudah lihat contohnya, praktekkan sendiri. Wudhu dengan benar, kemudian sholat dengan benar, disertai juga kalau tambah lagi makrifat, mengetahui. Arafah itu kan mengetahui sholat ini menuju siapa, yang disembah itu siapa. Itu hakikat dan makrifat itu jadi satu. Hakikat itu sudah merasakan, oh ternyata sholat seperti ini ketika kita sudah melaksanakan sholat. Itu
jadi sudah merasakan hakikatnya sholat itu seperti apa. Ternyata capek, atau ternyata nikmat, atau ternyata setiap orang itu bisa mempunyai jawaban masing-masing, mempunyai pengalaman masing-masing. Ada yang merasakannya ternyata capek, ada yang merasakannya nikmat, ada yang merasakannya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, pokoknya itulah gitu. Nah, ketika dia sudah merasakan seperti itu dan juga dia mengetahui hakikat sholatnya itu menuju siapa, untuk siapa, maka dia sudah makrifat di situ, tahu bahwa sholat ini adalah perintah dari Allah. Ya, kita sebagai hamba ya wajar, sudah seharusnya mematuhi perintah Allah, bukan karena imbalan pahala, bukan karena kepingin surga, tapi semata-mata sudah seharusnya kita hamba, kita mengakui sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan. Ketika ada perintah dari Allah ya dilaksanakan, itu aja. Jadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat sudah jadi satu itu. Jadi keyakinan juga ada di situ semuanya. Tarekat itu ya semuanya di situ. Cara tarekat itu kan cara. Nah, caranya sholat, caranya wudhu. Kalau sudah tahu ilmunya, nah, cara wudhu yang paling bagus itu seperti apa? Nah, ya teorinya sudah tahu, berkumur-kumur. Tapi berkumur-kumur dalam prakteknya bisa berbeda-beda. Ya, melihat kondisi jernihnya air atau melihat keadaan tempat wudhunya. Kalau tempat wudhunya kecil, ya berkumur-kumurnya jangan terlalu keras. Kalau tempat wudhunya lebar, ya berkumurnya dengan keras juga nggak apa-apa. Menyemburnya itu dengan keras itu nggak apa-apa. Nah, itu kan kondisional. Nah, itu tarekat itu metodenya, metode berkumpulnya itu seperti apa. Begitu juga dalam prakteknya, mempraktekkan sholatnya, mempraktekkan wudhunya, itu caranya juga berbeda-beda. Silahkan, itu sekedar tarekat. Yang paling bagus, misalkan sholat isya itu yang paling bagus itu ada yang enaknya ya begitu awal waktu langsung sholat, ada yang enaknya kurang nikmat kalau awal waktu, bagusnya jam 2 malam itu. Nah, itu masing-masing itu silahkan ya. Kalau sudah merasakan baru sudah tahu hakikatnya sholat, baru nanti makrifat adalah ilham dari Allah, benar-benar pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa merasakan betul nikmatnya sholat, bisa merasakan betul berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau sholat kita ternyata bisa mempengaruhi jiwa kita yang tadinya kasar jadi lemah lembut, jadi tanha anil fahsya wal mungkar. Ya, mungkin seperti itu dua hal yang saya kira perlu saya komentari. Wallahu a'lam bishawab.